Waalaikumsalam Bu Novi. Iya Pak, Bapak di mana? Oh iya Bu, saya ada di Tapan kok dengan Pak Heru dan Bu Eli. Oh iya, ada yang mau saya ceritain nih Pak. Ya, monggo silakan Bu. Saya tunggu ya Bu. Iya, iya saya kesana ya Pak. Ya baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam Bu, Pak. Bagaimana kabar Bapak siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Tulus, perkenalkan saya Ibu Eli selaku pengamat untuk coaching Bapak. Saya bertugas di SDN Pondok Labu 11 dan rekan saya Pak Heru bertugas di SMA Negeri 11 Jakarta Timur. Ya. Boleh Pak memperkenalkan diri? Saya Tulus Diri Prakoso dari SMP Negeri 256 Jakarta. Baik Pak. Begini Pak, Bapak saat ini kan akan melaksanakan coaching ya. Dari sesi coaching ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Sebetulnya dari coaching ini saya ingin mendapatkan suatu kesepakatan untuk membangun suatu solusi dari suatu masalah yang dihadapi oleh rekan saya. Oh baik-baik. Jadi Bapak akan mendapatkan kesepakatan dari masalah yang akan Bapak Saya temui. coba untuk mendapatkan kesepakatan. Baik. Kira-kira instrumen apa yang akan Bapak kembangkan pada sesi coaching nanti? Sebetulnya untuk mengembangkan 4 instrumen kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan bertanggung jawab itu agak sulit ya Bu ya, mungkin karena ada beberapa hal. Tapi yang mau saya kembangkan pertama kali yang mungkin saya fokuskan itu adalah kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Baik. Mungkin Pak Heru akan melanjutkan sesi pertanyaannya. Ya, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan, saya Heru Setiawinarso dari sekolah SMA 11 Jakarta. Nah, dari coaching tersebut, goal apa yang kira-kira mau didapatkan Pak? Oh iya. Tujuannya itu sebetulnya untuk membangun rasa percaya diri Pak dari yang akan saya dari coaching, dan juga akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan apa yang ditimbulkan sehingga coaching ini punya keresahan pribadi Pak. Seperti itu. Nah, dalam permasalahan itu, kalau sekarang dilevelkan, di level berapa kalau dikasih angka 1 sampai 10? Untuk saya belum tahu karena belum melihat permasalahan sesungguhnya Pak, tapi kalau saya lihat sementara ini dan saya belum masuk ke dalam pembicaraan, sementara ini saya mungkin masih berada di level 5. Ya, level 5 itu ibaratnya kondisi kritis ya. Bisa dikatakan begitu Pak. Turun 1 digit aja udah dianggap parah itu, ya kan? Apalagi 2 digit. Nah, dengan permasalahan itu langkah apa menurut Bapak untuk menjadikan sebuah permasalahan tadi bisa menemukan solusinya? Mungkin belum bisa saya prediksikan sampai sejauh mana Pak masa solusinya seperti apa, karena saya melihat dari beberapa masukan dari rekan-rekan beliau itu memang sudah mulai agak mengkhawatirkan, sehingga dari rekan-rekan beliau itu ada suatu sejenis gap lah dari si punya masalah, sehingga dia belum bisa untuk menceritakan permasalahan itu. Jadi mungkin saya coba untuk menggali, mudah-mudahan nanti kalau sudah ketemu saya punya kesepakatan dan bisa membangun kepercayaan diri dari yang punya masalah. Oke. Dari tadi ada masalah gap. Nah, berarti kan menimbulkan masalah ya gap itu. Betul. Nah, cara apa supaya gap itu bisa hilang atau bisa sama sekali tidak ada?
Kalau untuk waktu dekat kemungkinan untuk menghilangkan gap agak sulit gitu loh Pak. Tapi kalau untuk apa ya istilahnya untuk mengecilkan gap itu mungkin bisa Pak dengan cara mungkin lebih banyak berkomunikasi Pak. Berkomunikasi kalau bisa ya berkolaborasi. Oke. Seperti itu. Berarti tadi ada gap, terus ada target untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam target itu waktu yang dibutuhkan kurang lebih berapa? Kalau untuk masalahnya mungkin bisa waktu 2 minggu Pak dicoba. Kita coba untuk berkomunikasi dan berkolaborasi selama 2 minggu. Namun untuk menghilangkan gap ya mungkin bisa lebih dari itu Pak. Tapi kalau untuk memperkecil mungkin bisa selama seminggu atau 2 minggu coba. Oke, nanti kita tunggu perkembangannya dan ada hal yang akan disampaikan dari Bu Eli. Silakan Bu Eli. Baik, mungkin penutup saja Pak Tulus ya. Dari rencana-rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan ke kami, kira-kira harapan apa nih yang akan Pak Tulus dapatkan setelah melakukan sesi coaching ini? Saya berharap yang punya masalah itu dalam hal ini Ibu Novi, dia bisa tadi mengecilkan gapnya, dia bisa berkomunikasi, dia bisa berkolaborasi sehingga percaya diri, terus percaya kepada teman, membangun komunikasi, dia akan kembali lagi seperti semula. Nah, targetnya mungkin untuk komunikasi 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Tapi kalau untuk menghilangkan gap, ya mungkin bisa lebih lama dari itu. Baik kalau gitu Pak Tulus, kami permisi dulu. Silakan Pak Tulus bersama Bu Novi melaksanakan sesi coaching. Terima kasih Pak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Iya, sama-sama Pak. Silakan Bu. Ini kebetulan kita ngobrol bareng Bu. Jadi bukan suatu permasalahan yang serius. Kan kita kan Bu sendiri saat ini di taman kita lebih sama. Iya. Dan Iya. Sebetulnya mau yang Ibu bicarakan pada pembicaraan ini sebelumnya apa? Iya, jadi begini Pak, saya lagi mengalami hal jenuh ya, bosan. Jadi saya merasa akhir-akhir ini tuh saya jenuh gitu Pak, bosan dengan cara mengajar saya yang begitu-begitu saja, seperti itu Pak. Iya. Jenuhnya itu cara mengajar itu seperti apa sih gitu? Iya, jadi selama ini kan saya menggunakan metode yang monoton ya Pak ya. Jadi hanya mendengarkan, saya menjelaskan siswa mendengarkan, gitu. Kemudian memberikan LMS, gitu. Terus hasilnya dikumpulkan dan lain sebagainya. Jadi saya tuh menginginkan adanya suatu perubahan di dalam diri saya, gitu. Terutama dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Iya. Respon siswa gimana Bu pada saat Ibu mengajar itu? Apakah dia sedih, atau dia marah, atau dia bingung, atau gimana respon siswa? Iya, jadi untuk respon siswa sendiri kita saat masuk itu kan sudah dapat terlihat ya Pak dari ekspresi siswa yang ada di kelas. Jadi sebagian anak itu ada yang biasa aja gitu, sebagian memang ada yang antusias, tapi lebih dominan anak yang ekspresinya tuh biasa aja gitu Pak, datar gitu. Jadi dari situlah saya menarik kesimpulan apakah mungkin pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu membosankan gitu, sehingga ekspresi mereka ya datar-datar aja gitu, biasa-biasa aja, tidak ada happy atau bagaimana gitu. Ya. Ibu itu selama mengajar di sekolah itu pernah ikut kegiatan di luar sekolah nggak? Kayak misalkan MGMP atau bagaimana gitu, pernah nggak? Pernah Pak, kebetulan di sekolah ada komunitasnya,
komunitas MGMP dari Masih yang di sekolah sekolah. ya Bu ya? Ada yang di sekolah ada, Di luar yang sekolah? di luar sekolah kebetulan komunitas MGMP juga Pak, wilayah JP1 gitu. Dan itu rutin biasanya dilakukan rutinnya itu sebulan sekali seperti Iya, itu. sekali. Iya. Di MGMTS itu Iya. melibatkan siapa aja tuh? Dalam MGMTS sekolah, tiga sekolah dulu. Oke, kalau MGMP di sekolah kebetulan yang dilibatkan adalah guru mapelnya ya, Pak. Kebetulan di sekolah tuh ada 5 guru mapel matematika dan saya sendiri kebetulan mengajar matematika, jadi ada 5 gitu, ada 5 guru. Ya, kalau matematika kan cenderung serius ya Bu ya. Iya, jadi anak-anak tuh terkesannya begitu datang serius banget Iya, nih, terus serius. mereka tegang gitu kan. Saya tuh pengennya tuh mencairkan suasana, terus apa ya, supaya mereka tidak bosan aja gitu Pak dengan cara mengajar seperti itu. Pernah nggak terpikirkan oleh Ibu dalam pengajaran matematika itu apa ya, anak di bawah ruangan? Karena mungkin ada beberapa materi dari matematika itu yang bisa dibawa ke dalam ruangan, Baik. seperti dari luas lapangan bola, Ya. apa gitu kan? Iya, iya Pak. Kebetulan ini rencana yang ingin saya terapkan ya Pak. Jadi karena saya merasa bosan gitu, saya merasa jenuh. Di sini saya ada sempat kepikiran gitu Pak, sempat kepikiran untuk mengkolaborasikan materi matematika dengan informatika gitu. Kenapa? Karena alasannya karena kita kan sudah minelia ya Pak. Iya, iya. Minelia. Jadi anak-anak sekarang itu kan sudah berbasis IT gitu. Betul. Jadi saya menginginkan pembelajarannya itu selain di kelas yang biasanya mereka mengikuti pembelajaran, saya ingin membawa mereka ke kelas laboratorium gitu, atau misalkan kita keluar kelas gitu Pak, supaya ada suasana yang baru gitu yang mereka dapatkan, sehingga kan dari saya juga tidak jenuh gitu kan, ada teman untuk bertukar pikiran, ada teman untuk berkolaborasi seperti itu Pak. Bisa Iya. ataupun juga dikolaborasi. Iya, Ya. betul. Kolaborasi itu dengan teman itu maksudnya apa itu, bisa Ibu jelaskan? Iya, jadi kolaborasi dengan teman di sini gini Pak, saat saya merasa jenuh gitu, kalau saya berkolaborasi berarti kan ada yang bisa bertukar pikiran ya Pak, bertukar ide gitu kan, terus ada bertukar media mungkin gitu, karena ini informatika dan matematika gitu, nah, pembelajarannya bisa online gitu kan, terus bisa menggunakan alat peraga yang memang bergerak secara digital seperti itu Pak gitu. Jadi bentuk kolaborasi seperti itu. Dan teman mata pelajaran apa yang ingin Ibu libatkan dalam pembelajaran ini? Iya, untuk saat ini saya memilih informatika Pak, karena selain di informatika di sistem coding yang bisa menggiring pola pikir anak-anak ke dalam bentuk matematikanya, informatika juga merupakan salah satu pembelajaran berbasis IT yang memang sedang digaungkan pada saat ini. Bisa Ibu terangkan Bu kira-kira untuk MGMTS, musyawarah guru mata pelajaran matematika sendiri yang biasa Ibu lakukan itu bagaimana tindak lanjutnya? Ya, untuk matematika sendiri di sini ada komunitasnya Pak, tapi belum aktif ya. Dikatakan belum aktif itu karena pertemuannya belum rutin gitu. Jadi ada tapi pertemuan tidak rutin, sehingga kolaborasi antar sesama bidang studi kurang. Kira-kira Ibu bisa nggak menjelaskan apa bisa nggak rutin? Ya, salah satu faktornya Pak, karena masing-masing dari kami itu memiliki kegiatan yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk menyatukan waktunya itu lumayan agak sulit, padahal di sini difasilitasi 1 hari khusus untuk hari MGMP gitu. Tapi kan tapi di hari Rabu itu kebetulan masing-masing dari kami mengajarnya full gitu Pak. Jadi untuk bertemunya agak lumayan sulit seperti itu. Tapi itu mengajar Iya. MGMTS ya? Iya betul. Nah itu yang berkompeten untuk membuat jadwal mengajar guru itu bidang apa?
Ya, kalau untuk jadwal sendiri pastinya dari tim kurikulum ya Pak ya, dari kurikulum. Sebelum tim kurikulum menjadwalkan, sebenarnya sudah diberikan ke MGMP-nya masing-masing untuk membuat list gitu kira-kira Di hari di hari apa seperti itu. Cuma kita kembalikan lagi kepada pihak sekolah karena ada project juga di sekolah, jadi kan mau tidak mau di jadwal itu harus fleksibel gitu, fleksibel mungkin gitu Pak. Jadi hari MGMP pun ngajar gitu, tetap ngajar gitu Pak. Memang ada masalah Iya. jadi mungkin lebih pada bidang berikutnya Iya. dijadwalkan lebih pasti lagi bagaimana bisa ada waktu luang kosong untuk diri Nah, MGMP masih belum. iya betul. Itu mungkin kendala-kendala itu disebutkan oleh kepala sekolah. Iya. Nah, sekarang bisa nggak diberi audiensi dengan kepala sekolah terkait masalah ini? Ya, menurut saya mulai dari hal kecil ya Pak. Tidak mungkin saya melangkahi apa yang bukan tupoksi saya gitu. Jadi mungkin langkah utama yang akan saya lakukan adalah saya membuat rencana proses pembelajaran, kemudian rencana yang sudah saya buatkan saya berikan kepada kepala sekolah untuk di ACC. Kemudian kalau memang sudah di ACC, saya akan mengimplementasikannya dalam kelas atau di luar kelas gitu. Kalau untuk bidang kurikulum sendiri itu menurut saya akan bisa akan sulit ya Pak, akan sulit untuk dirubah gitu. Dirubah ya. Kecuali memang kalau memang melibatkan banyak orang iya, ya, melibatkan pelang, gitu. Jadi ini dimulai dari diri saya terlebih dahulu gitu Pak. Ini masalahnya dia, masalah selanjutnya jam dinasnya yang jam masuk sekolah, jam efektif belajar, jam efektif dari belajar dari siswa itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kalau untuk jam efektifnya mulai dari 6:30 Pak, 6:30 sampai jam 3 sampai jam 3 sore. Itu kegiatan aktif belajar siswa Iya aktif Pak, jam 7 sampai jam 3. Jadi kalau dalam satu minggu itu ada berapa jam pelajaran seluruhnya global yang diterima oleh siswa? Misalkan satu hari, misalkan di hari Senin 8 jam, di hari Selasa 8 jam, jadi kumulatif dari satu minggu itu misalkan 40 jam gitu. Sehingga kalau ibu mengajar juga 40 dan mengajar siswa juga 40, berarti kan tidak ada waktu luang jadi misalkan untuk mengerjakan pekerjaan lain seperti itu. Ini khusus untuk mapel saya aja tuh gimana? Betul, ini hanya untuk masa mapel itu aja. Kalau untuk mapel saya sendiri, kebetulan saya dapat jamnya 24 jam dalam seminggu Pak. Jadi masih ada jeda waktu untuk saya itu membuat rencana gitu, rencana supaya tidak jenuh gitu Pak mengajarnya. Ya, jadi memang ada jeda waktu banyak gitu. Tapi itu pun dialami oleh satu mata pelajaran itu juga, khususnya di mata pelajaran matematika dan informatika juga seperti itu. Nah, maksud saya seperti itu, bisa nggak ibu membuat satu hari untuk 1 jam atau 2 jam pelajaran ketemu dengan membicarakan masalah pengajaran untuk pengajaran matematika dan informatika. Bisa nggak seperti itu dalam 1 minggu? Berapa hari bisa melakukan itu? Ya, biasanya sih hari Jumat ya Pak, karena Jumat itu anak-anak selesai belajar 11:30, kemudian dilanjut sudah free gitu mereka, jadi jam 1 itu bisa jam 1 dalam 1 minggu kira-kira bisa melakukan ketemu gitu mata pelajarannya dengan matematika informatika itu membahas mata pelajaran mungkin 1 kali ya Pak, mungkin satu kali 1 minggu itu yang pastinya itu yang pastinya. Kalau luar itu kita bisa fleksibel sih ya Pak. Jadi untuk jadwalnya dalam 1 minggu 1 hari. Iya 1 hari yang maksimalnya ya Pak, 1 hari maksimalnya. Jadi bisa itu ya mata pelajaran yang 1 hari ngambil 2 jam pelajaran untuk matematika dan informatika bisa kumpul bahkan bisa dijadwalkan ya. Iya betul Pak. Itu bisa ditandatangani oleh Kepala sekolah
bisa diketahui oleh wakil kurikulum mungkin. Iya, bisa Pak. Bisa, Saya rasa bisa ya Pak. Bisa. Karena dirasakan bisa. iya, saya rasa bisa. Bahkan bisa lebih dari 1 minggu Bisa. sudah 2 kali kan ya. Bisa. Yang pasti di Bisa. 1 hari, yang Iya. lain juga bisa lebih dari itu kan. Untuk melihat perkembangannya. Ada pengembangannya. Iya. Tapi yang pasti bisa. Artinya Iya. dengan adanya tanda tangan dari kepala sekolah dan diketahui oleh bidang kurikulum berarti kan tidak ada waktu untuk main-main, maksudnya tidak ada waktu untuk berbuat santai. Di hari itu yang sudah disepakati harus kumpul Iya. untuk membahas masalah pendidikan. Iya. Misalkan Bu ya, kira-kira kapan itu mau dilakukan? Iya, minggu depan ya Pak. Insya Allah minggu depan saya sudah mulai. Kemudian saya ingin lihat progresnya di minggu depannya. Jadi selama 1 minggu itu sudah termasuk perencanaan dan implementasinya di kelas. Minggu Iya. pembicaraan mengenai mata pelajaran lagi dan konsentrasi. Iya. Kira-kira ini kalau sudah jadwal sudah jalan, 1 minggu sudah jalan, kira-kira nih apa yang mau digali di pembelajaran dengan matematika dan komputer? Yang ingin saya gali adalah yang pertama adalah anak itu harusnya bisa melek ya, dalam arti melek itu mereka tuh harus bisa mengkaitkan materi matematika dengan materi informatika. Itu yang pertama. Karena tadi yang saya sudah sampaikan, di informatika itu ada sistem coding ya Pak, sedangkan di matematika itu ya memang ada studi kasus, terus jawabannya terstruktur dan lain sebagainya. Selama ini kan anak-anak tahunya itu kalau ada soal matematika mereka menghitung dengan menggunakan kalkulator. Nah di sini saya mau mencoba bagaimana sih kalau dengan sistem coding gitu, apakah bisa nih anak-anak ya. Nah, berkaitan juga dengan infrastruktur itu, Iya. buat konsultasi dengan wakil digital lain lagi untuk menyediakan infrastruktur seperti itu. Iya, kebetulan di sini sistem codingnya bisa diakses dari smartphone Pak, jadi tidak harus ke lab. Jadi ada aplikasi yang lebih canggih gitu ya sekarang melalui Google Colab gitu Pak. Jadi anak-anak juga lebih mudah mengaksesnya seperti itu. Tidak perlu jadi itu yang besar ya Bu. Tidak perlu Pak. Perlu. Namanya ada Dan smartphone. ini sepertinya gitu. mudah dilaksanakan ya Bu ya? Iya, di rumah pun bisa. Oh iya, itu memang mudah sekali ya dilaksanakan. Iya, betul. Kira-kira gambaran ibu, murid ibu akan bagaimana nanti? Gambaran saya terhadap murid saya setelah melakukan pembelajaran, gambaran saya adalah murid saya semakin terbuka wawasannya, itu yang pertama. Dan yang saya harapkan adalah murid saya dapat mengembangkan kreativitasnya gitu Pak, dari kolaborasi 2 mata itu. Iya betul. Iya, jadi dapat disesuaikan dengan minat bakat dari peserta didiknya. Jadi sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi. Ibu melakukan pengembangan, ibu melakukan kolaborasi dulu, melakukan komunikasi, melakukan surat perintah juga, Iya. ibu melaksanakan kegiatan seperti itu. Iya. Iya. Harapan ibu anak-anak juga ikut terlibat. Iya. Kira-kira dari nomor 1 sampai 10 Bu, keberhasilan dari yang akan ibu laksanakan ini ada di nomor berapa? Kalau sekarang saya melihatnya masih ada di nomor 5 ya Pak. Nomor 5 sekarang gitu. Tapi harapan saya setelah nanti adanya pembelajaran seperti itu, harapan saya nanti akan bisa meningkat di level 8, terus kemudian meningkat lagi 9 sampai di maksimal. Iya. Itu kira-kira butuh waktu berapa pertemuan gitu? Kira-kira butuh waktunya mungkin 2 minggu ya Pak. 2 minggu tuh saya melihat perkembangannya dulu gitu, dari 5 ke 8. Nanti kalau memang perkembangannya signifikan bisa ditingkatkan lagi. Jadi lebih dari membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Iya, kurang lebih 1 bulan. Iya, 1 bulan. 1 bulan pembelajaran. Kan itu membutuhkan istilahnya perencanaan yang bagus juga, Iya. kesediaan dari sarana prasarana juga, Iya, betul. perizinan juga. Iya. Kira-kira boleh nggak dilakukan seperti itu? Kira-kira informasi yang bisa saya dapatkan keberhasilan itu
bisa ibu laporkan dalam waktu berapa minggu sekali? Oke, untuk informasi yang bisa saya Misalkan dari 5 ke 6 itu dalam 2 minggu ibu melaporkan menceritakan kembali. Terus dari 6 ke 7 bisa melaporkan lagi, itu Ya. secara berkala. Itu ibu melaporkan informasi itu mau berapa minggu sekali? ya saya mungkin kita coba 2 minggu sekali dulu ya Pak ya. 2 minggu sekali saya mau lihat perkembangannya. Nanti kalau memang sekiranya ada perubahan atau tidak ada perubahan, saya akan bertemu dengan Bapak lagi. Bisa itu ya. Iya. Nah sekarang gimana Bu setelah pembicaraan ini, perasaan ibu bagaimana? Perasaan saya alhamdulillah ya Pak sudah lumayan lega gitu, karena saya bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, dan saya bisa mencari kira-kira solusi apa nih yang tepat untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya bisa memahami apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Oke Bu, dalam waktu 2 minggu sekali dan 1 bulan ke depan saya ingin mendapatkan terkait ini, kira-kira bagaimana respon? Terima kasih Bu. Sama Pak. Sudah dulu pembicaraan ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah ya. Pak Tulus, kemarin kan saya sudah hadir ya dalam sesi coachingnya Pak Tulus bersama Ibu Novi. Apa yang Bapak lakukan pada saat coaching tersebut? Saya hanya berusaha untuk menjadi mitra. Dan saya berusaha untuk hadir di permasalahan ini. Saya hanya mendengarkan apa menjadi pesan beliau. Dan saya coba untuk memberikan suatu menuntun Bu Novi untuk menemukan sebetulnya permasalahan ini di mana seperti itu. Dan solusinya apa. Kira-kira nih Pak, setelah melakukan sesi coaching kemarin, apa perasaan Bapak saat ini? Perasaan saya itu sebetulnya senang karena sudah bisa membantu rekan sejawat untuk menemukan masalah. Dia bisa mencari solusinya seperti apa. Dia sudah bisa membuat suatu rencana bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan. Ya, pastinya senang ya bisa membantu ya rekan kita dalam menyelesaikan masalahnya ya Pak ya. Kemudian nih Pak, hal menarik apa sih yang Bapak temukan saat melakukan sesi coaching tersebut? Iya. Yang paling menarik menurut saya itu pada saat Bu Novi itu menemukan bahwa dengan dia berkolaborasi secara mata pelajaran di situ dan berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, ternyata masalah yang dia hadapi itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan mudah. Penjenuhan siswa itu bisa diselesaikan dengan cara dia berkolaborasi dengan mata pelajaran. Itu hal yang menarik. Dan mungkin sebetulnya masalah itu tidak hanya ditemui oleh Bu Novi saja ya Bu, Pak, mungkin ya sama guru-guru yang lain juga kemungkinan bisa ditemui juga ya. Baik, kalau gitu saya persilakan Pak Heru untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya Pak. Iya, kita sharing Pak Tulus. Saya tidak mengalami sama sekali bahwasanya Pak Tulus sudah melakukan coaching dengan penuh. Nah, perasaan apa yang Bapak rasakan pada coaching tersebut pada saat mitra atau coaching Bapak saat mendengarkan? Sebetulnya saya ada satu pertanyaan besar dari mendengarkan dari pertanyaan Bina kita. Pertanyaan besar saya seperti ada nggak solusi dari Bu Novi pribadi yang memang harus diungkapkan dan dia harus kerjakan? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira dengan siapa dia berkolaborasi? Maksudnya untuk menyelesaikan masalah dia harusnya bersinggungan dengan orang-orang siapa saja di bidang dia, mungkin dengan bidang kurikulum, mungkin dengan bidang
prasarana atau bisa juga dengan bidang kesiswaan atau bisa juga dengan mahasiswa. Seperti itu yang saya tangkap dari pertama kali saya melihat permasalahan dia. Dari coaching tersebut, goal apa yang Bapak tangkap dan terima? Yang saya dapatkan dari pembicaraan coaching tadi bahwa Bu Novi sudah bisa melakukan suatu rencana, bisa membuat suatu jadwal, dan dia juga bisa menuangkan itu ke dalam suatu RPP, rencana pembelajarannya, dan melibatkan mata pelajaran lain, TIK dengan ekonomi. Pada intinya mungkin berkolaborasi ya. Betul Bu. Jadi memang artinya komunikasi dan kolaborasi Betul, tadi. betul. Dan sudah kita omongkan di awal. Ya, ya. Bisa kita simpulkan Bu Eli? Ya, silakan Ya. disimpulkan dari coaching tersebut apa yang dilakukan oleh Pak Tulus. Baik, baik. Mungkin sebelum masuk ke kesimpulan, saya ada sedikit penasaran yang akan saya sampaikan ke Pak Tulus ya. Tadi kan ada hal baru yang Pak Tulus dapatkan dari sesi coaching bersama Bu Novi ya Pak. Kemudian apa yang perlu dikembangkan ke depannya dari sesi coaching yang tadi? Kalau menurut saya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi dari Ibu Novi yang memang harus perlu bikin dari motivasi dia sendiri untuk berkembang, dan mungkin kita juga yang akan mengembangkan komunikasi dari Bu Novi dengan cara kita lebih banyak kita sendiri yang lebih banyak membuka komunikasi dengan Bu Novi sendiri. Diri ya Pak ya. Jadi kita sendiri yang berinisiatif gitu. Iya, betul. Jadi sehingga Bu Novi itu tidak merasa bahwa dia itu sendirian dan dia di sini hanya istilahnya bekerja sendirian tanpa suatu organisasi gitu. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi kalau dia tidak membuka diri ya kita yang membuka diri. Iya, gitu. betul. Mungkin Jadi itu. kalau sudah terjalin komunikasi, maka akan ada kolaborasi selanjutnya, begitu ya Pak Tulus ya. Baik, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Saya pamit undur diri bersama Pak Heru. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya.